Baik, halo selamat pagi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pita dari mahasiswa kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya masa nipas. Nah, sebelum menjelaskan tentang bahaya masa nipas, di sini saya menjelaskan tentang pengertian dari masa nipas. Masa nipas adalah dimulai sejak bayi lahir sampai plasenta lahir hingga kembali menjadi keadaan seperti biasa atau seperti keadaan sebelum persalinan. Nah, di sini lama masa nipas itu bersekitar antara 6 sampai 8 minggu. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda bahaya dari masa nipas yang harus kita waspadai dan harus kita hindari supaya tidak terjadi hal tersebut. Yang pertama ada pendarahan yang hebat, yang biasanya pendarahan yang hebat yang keluar dari jalan lahir itu sampai misalnya ganti pembalut tuh lebih dari 2 kali dalam setengah jam. Itu udah sangat tidak boleh kita biarkan, harus kita segera ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Yang kedua, ada pengeluaran cairan yang berbau busuk. Nah, ini kalau hari ini terjadi, kita harus segera juga datang ke tenaga kesehatan. Untuk menghindari hal tersebut, yang pertama kita lakukan itu adalah menjaga kebersihan personal hygiene dan melakukan perawatan perineum dengan benar, yaitu biasanya dengan cebok dengan menggunakan air bersih dari depan ke belakang. Selanjutnya ada bagian sakit di bagian perut paling bawah. Itu biasanya mungkin karena kontraksinya kurang bagus dan adanya sedikit gangguan dalam bagian perut. Kalau hal itu tersebut terjadi, kita lakukan massage atau lakukan pijatan lembut di bagian perut untuk supaya pengeluaran cairan itu dapat berjalan secara normal atau secara lancar. Selanjutnya ada sakit kepala yang hebat terus menerus, lalu nyeri pada ulu hati, mata penglihatan kabur, dan adanya gangguan sesak napas dan adanya gangguan sesak napas. Mungkin itu karena disebabkan adanya sisa dari obat anestesi yang saat kita melahirkan. Nah, jika hal tersebut terjadi, kita harus juga segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk akan mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada pembengkakan di wajah dan tangan. Itu kalau misalnya masih terjadi pembengkakan wajah dan tangan, mungkin itu adanya keracunan atau adanya tanda-tanda infeksi pada masa nipas yang saat kita alami saat ini. Selanjutnya ada mengalami muntah, demam, dan sakit sewaktu kencing. Nah, jika misalnya terjadi sakit sewaktu kencing, itu kemungkinan adanya infeksi pada saluran kencing kita, mungkin karena BAK yang tidak teratur dan BAK yang tidak mau keluar atau tidak bisa keluar karena masih terasa nyeri. Itu harus kita segera atasi untuk datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada payudara merah, panas, dan terasa sakit. Nah, mungkin itu karena salah dalam perawatan payudara. Nah, di sini kita harus melakukan perawatan payudara yang benar supaya menghindari hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Biasanya dengan cara kita kalau misalnya mengatasi payudara yang merah atau panas itu kan mungkin karena payudaranya puting susunya lecet karena bayinya salah menyusui. Nah, di sini kita harus menyusui dengan posisi atau teknik yang benar. Dengan cara kita yang pertama itu keluarkan ASI terlebih dahulu, lalu kita olesi ASI tersebut di bagian puting susu kita agar puting susu kita tidak lecet ketika kita memberikan bayi kita ASI. Dan selanjutnya kita juga bisa memasas payudara dengan cara kompres hangat atau kompres dingin, dan kita bisa
memberikan ASI sesering mungkin supaya ASI tidak penuh dan akan menyebabkan terasa panas dalam payudara kita. Selanjutnya ada nafsu makan yang berkurang. Nah, jika ada nafsu makan yang berkurang, kita usahakan harus makan walaupun tidak ingin makan, tetapi tetap makan sedikit dan sedikit demi sedikit tetapi sering untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena nutrisi sangat penting bagi kesembuhan organ-organ genitalia kita sehabis melahirkan, dan selain itu untuk gizi dan nutrisi kebutuhan diri sendiri dan bayi kita. Karena kita kan harus menyusui bayi kita dan kebutuhan nutrisinya harus lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Selanjutnya ada perasaan yang sedih dan tidak bisa mengasuh bayinya. Kalau hal itu tersebut terjadi, nanti takutnya akan menyebabkan baby blues, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap diri kita maupun bayi kita. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, kita perlu adanya dukungan atau support mental dari suami maupun dari keluarga. Dan di sini kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Jadi seorang suami dan seorang keluarga harus mendukung sepenuhnya kepada ibu ibu yang dalam masa nipas. Selanjutnya ada perasaan letih dan napas terasa mengap-mengap. Nah, di sini juga harus perlunya adanya dukungan dari si keluarga maupun dari suaminya. Untuk ibu nipas saat ini jangan terlebih dahulu melakukan pekerjaan berat seperti pekerjaan pada biasanya. Di sini seorang ibu nipas harus istirahat terlebih dahulu agar organ-organ reproduksinya kembali berjalan cepat pulih. Setelah nanti ke organ tubuhnya, organ genitalianya sudah sembuh, baru ibu bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, itu yang tentang penyuluhan yang bisa saya sampaikan tentang bahaya masa nipas. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita harus melakukan tindakan yang sesuai dan apa yang dianjurkan oleh bidan, dan kita harus bisa merawat diri kita dengan benar saat masa nipas. Dan kita harus tetap menjaga seperti kebersihan diri, menjaga nafsu makan agar tetap berjalan normal, dan melakukan perawatan bayi dengan benar juga. Baik, sekian dan terima kasih dari penyuluhan saya tentang tanda bahaya masa nipas. Nah, semoga apa yang saya berikan penyuluhan tersebut bisa bermanfaat bagi ibu yang mengalami sedang menjalani masa nipas saat ini. Terima kasih.